logika. Iya. Nah, kita harus pakai logika pikir. Negara ini logikanya sudah hilang, serta pemangku-pemangkunya itu. Pajak pertambahan nilai, jualan pajak 11%, beli 11%, muntah ya, betul, makan. Ayo cek itu bilnya hotel, mungkin lebih dari 11% karena penambahan retribusi Pemda. PBB nambah teras pun tambah. Besok orang kecamatan lewat, PBB-nya sudah diurus belum? Iya. Terus PPH, pajak pertambahan penghasilan. Makin hadiahmu gede, makin pajaknya gede. Makin THR-mu gede, makin pajakmu gede. Pesangonmu juga dipajaki gede. Yuk dapatkan pahala jariah dengan berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Mari ikut aktif membantu share dan membagikan informasi ini sebagai amal kebaikan Anda. Sekian, terima kasih. Hidup belum? Hidup belum? Hidup belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat dan saya banggakan semuanya di ruangan ini tanpa kecuali. Di sini saya bahagia, bangga, campur aduk nggak karu-karuan. Kalaupun saya meninggal hari ini tuh ikhlas teralala. Artinya saya selalu siap mewakafkan diri saya dalam situasi apapun. Ini semuanya yang kumpul ini pemimpin-pemimpin dari yang konfederasi, Bang Jumur dan kawan-kawan. Dari yang federasi ada Bang Arif, ada Bang Dedi dan lainnya. Dari yang DPC, DPD, PUK, PK, PTP, PSP, pemimpin-pemimpin gerakan buruh semuanya. Tapi sayang, kita baru bisa menyumbangkan yang namanya serikat pemimpin. Ya. Maka di ruangan inilah tanggung jawab dibutuhkan untuk dibuktikan bahwa kita bukan serikat pemimpin buruh, tapi kita adalah serikat buruh sejati. Jadi kalau tadi Bang Jumur menyampaikan tidak usah mogok total 100%, tapi libur masalah 91%. Jadi masalah kita ini kadang-kadang mau mogok, mau aksi, itu kawan kita, anggota kita tuh nanya, Pak dibayar apa enggak ini kita? Masya Allah. Yang mau kita rebut rampasan perang itu miliaran, triliunan. Mangkir sehari berapa harganya? Berapa sehari kita dibayar? 125.000. Itu yang sudah masa kerja 17 tahun ya. Aduh, pesangon dirampas. Kita bandingkan, kita libur 2 hari dengan kita ambil lagi hak pesangon yang kemarin dirampas sampai 30% itu. Mana yang kita pilih? Hari ini kawan-kawan, 3 omnibus law sudah lahir. Cipta Kerja, P2SK, yang terakhir baru kemarin manget-manget itu. Namanya Undang-Undang Kesehatan. Nomornya saya lupa. Saking banyaknya undang-undang kita ini. Ini belum hafal, sudah ada undang-undang baru lagi. Yang satu lagi belum dibaca, udah baru lagi.
Makanya kalau ditanya, Omnibus Law yang ditolak apanya? Yang ditolak pokoknya Omnibus Law-nya aja itu. Udah nggak usah pusing-pusing, yang penting gerak dulu. Karena 3 Omnibus Law itu terus bagaimana merampas hak kita. Kita terasa, teman-teman begitu pensiun yang tadinya nggak paham tentang masalah aksi dan demonstrasi dan sebagainya, dia paham ketika DPLK pensiunnya itu dipotong 30%. Mungkin di ruangan ini ada yang alami. Betul? Iya, karena konsepnya memang sekitar itu. Hitung 30% itu ternyata sampai 60-an juta. Dari 200 sekian juta DPLK yang sudah dikumpulkan 41 tahun itu. Ini masa kerja kita ini 41 tahun. 41 tahun itu kita nggak terasa memberikan kontribusi yang namanya retribusi, pajak PBB, aneka BPN, aneka PPH, dan iuran BPJS 14,7%. Kemana duitnya? Nah, begitu di PHK kok ribut masalah pesangon. Begitu sakit ribut kartu BPJS. Begitu meninggal ribut ini lunas apa enggak iuran BPJS. Begitu kecelakaan nggak terdaftar. Ada aktivis saudara saya meninggal. Itu peserta BPJS apa tidak? Wah enggak. Wah berarti nggak dapat 48 juta. Kalau meninggal itu 48 juta. Itu saudara. 41 tahun. Saya contohnya. Begitu masuk 59, saya ditelepon dari BPJS. Pak, JHT-nya cairkan. Saya ini 12 juta. Lumayan. Senyum lebar. Pak, ini harus juga pensiunnya didos. Oh iya, ada berapa saldonya? 27 juta. Alhamdulillah. Tapi begitu JHT saya ambil, pensiun saya ambil, saya kehilangan semua jaminan-jaminan sosial yang saya miliki selama 41 tahun itu. Bayangin, sakit enggak? Senyum dapat JHT, senyum saya dapat jaminan pensiun. Tapi ketika saya mati, saya tinggal ngandelin baskomnya tetangga. Ketika saya sakit, tinggal saya nanti meres anak saya atau jual kebun itu untuk berobat. Dan saya masih aktif kemana kesana kemari. Ketika saya kecelakaan, tinggal nanti saya nunggu teman-teman jenguk itu mau nyumbang apa enggak untuk biaya perawatan saya. Ini dialami oleh alam kita semua ini. Maka ketika nanti di aliansi 1 juta buruh itu teman-teman masih tawar-menawar di PUK itu khususnya, ya dibayar nggak Pak ini kita untuk rasa. Macam kerugian kita itu gak hanya rupiah puluhan ribu jutaan, triliunan. Ketika yang saya ceritakan tadi, pelanggaran itu 70% buka data. Klik BPJS, berapa peserta aktifnya? Cuma 15 juta. Populasi pekerja aktif berapa? 58. Kata Pak Dero BPJS, semuanya terdaftar Pak. Iya terdaftar. Tapi ketika jatuh tempo ada insiden, nggak bisa dicairkan karena nggak dibayar oleh majikannya. Hidup belum? Terus udah menang kabel. Maka ini harus satu-satunya yang harus dikonsepkan, dituntut setelah dicabutnya nanti Omnibus Law. Kalau 1 juta itu hitung-hitungannya 10 harian per federasi. 10.000 udah kuota terpenuhi. Ada yang ikut lagi sudah terpenuhi.
Nggak sulit sebetulnya menggerakkan buruh itu. Yang sulit adalah bagaimana memanfaatkan gerakan ini betul-betul satu titik tujuan. Apa yang diinginkan kita semuanya. Job security itu kepastian kerja. Di mana-mana itu PKWT. Jelas PKWT itu malpraktek. Itu melanggar undang-undang. Aparat penegak hukum, pejabat, bahkan sampai ke presiden, gubernur, bupati, DPR itu sepertinya harus nggak mendengar sama sekali. Apa bahayanya PKWT? Kelihatannya sederhana loh, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan. Kelihatannya sederhana. Bersyukur Mas kerja walaupun cuma 6 bulan. Wah, senang. Habis kontrak itu berarti habis gajinya. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan penghasilan. Kehilangan penghasilan maka muncul risiko sosial. Apa? Beras nggak ada. Udah beras nggak punya, sakit, ada tagihan SPP, macam-macam. Belum tagihan yang mingguan. PKWT itu harus diselesaikan. Itu malpraktek. Di dunia manufaktur, perkebunan, pertambangan, pabrik-pabrik, tunjukkan mana yang namanya pekerjaan tertentu itu. Mana? Cabang apakah tertentu? Apakah di setap-setap personalia umum itu tertentu waktunya? Begedes pokoknya mah. Begedes. Tunjukkan. Ya, semua paling dulu. jangkanya panjang terus menerus, tidak ada orang bikin perusahaan pabrik itu untuk Senin Kemis, itu enggak ada. Jangka waktunya dalam jangka waktu tidak ditentu. Kemudian yang kedua adalah income security. Maka dengan ketidakpastian pekerjaan itu tidak ada lagi kepastian penghasilan. Padahal kita selama bertahun-tahun membayar aneka PBB, aneka PPN, aneka PP. Oh sekarang kan ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu kalau standar kilo 102 itu jaminan pengangguran. Tapi dibuatnya di Indonesia ini JKP jadi jaminan karpe dewe-dewe. Ayo cairkan kalau mencair. Cair. Ngentel itu nggak bisa cair. Kamar sempit kabul. Dan itu program tipu-tipu yang lahir di Omnibus Law. Nggak pakai iurannya adalah jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Berarti di sana ada uang banyak sekali yang bingung untuk menggunakan, akhirnya dikarang-karang, cara mengarangnya salah. Dan akhirnya nanti akan dirubah itu PP-nya. Ya, income security. Maka ketika pekerja kehilangan pekerjaan, mereka masih usia produktif, mereka berhak mendapatkan kompensasi. Yang ketiga adalah social security. Maka dari job security, income security, social security itu sebuah sistem yang terpadu, saling memenuhi. Ya. Yang masih kerja nanti nanggung yang sudah nasibnya nggak kerja itu. Pekerja aktif menanggung pekerja tidak aktif. Yang sakit ditanggung oleh orang yang tidak sakit. Yang kecelakaan ditanggung oleh yang nggak kecelakaan. Siapa yang mau kecelakaan? Siapa yang mau sakit kalau gratis? Siapa yang mau meninggal duluan walaupun negara kasih 40 juta kontan? Logika. Nah, kita harus pakai logika pikir. Negara ini logikanya sudah hilang, serta pemangku-pemangkunya itu. Duitnya dari mana? Yang barusan saya sebutkan, iuran BPJS itu 14,7. Kalau itu konsisten kali 57 juta, duit itu semua
jumlah sendiri, beliin kerupuk, Indonesia itu tutup semua. PPN, pajak pertambahan nilai, jualan pajak 11%, beli 11%, muntah itu ya, enggak dong, makan. Ayo cek itu bilnya hotel, mungkin lebih dari 11% karena penambahan retribusi Pemda. PBB nambah teras pun tambah. Besok orang kecamatan lewat, PBB-nya sudah diurus belum? Iya. Terus PPH, pajak pertambahan penghasilan. Makin hadiahmu gede, makin pajaknya gede. Makin THR-mu gede, makin pajakmu gede. Pesangonmu juga dipajaki gede. Baru ingat. Jadi wajar kalau bekerja itu menghabiskan masa kerjanya mengabdi karena penghasilannya kurang lebih 30%-an itu termasuk cukai rokok itu sudah didedikasikan disembahkan sebagai asok gelondong pengareng-areng ke negara ini. Nah, kita ini cuma dapat 70%-nya, makanya sering pusing gitu loh. Ya kontrakan, cicilan warung, buat pakaian, segala macam sekolah nggak cukup. Ya, kita nggak terasa, pajak sudah diambil melalui transaksi-transaksi langsung. Maka dengan jaminan sosial semesta sepanjang hayat, semesta itu semua. Sepanjang hayat itu lahir sampai meninggal. Yang mau melahirkan itu namanya maternitas, supaya nggak stunting, supaya bayi lahir nanti nggak idiot, semuanya unggul, sanggup menghadapi zaman. Maka itu jaminannya harus keperawatan dan kompensasi. Melahirkan ditanggung gratis, tapi ketika di rumah nggak ada uang karena dia sebagai pekerja perempuan, ya akhirnya pusing juga dia. Yang sakit diobati gratis oleh negara, tapi sebagai pencari nafkah yang di rumah juga nggak ada kompensasi tunai, itu masalah juga sosial. Maka dari mulai lahir sakit, dari mulai melahirkan sakit, kecelakaan, meninggal dunia, dua hal ini yang kita konsepkan, yaitu keperawatan dan kompensasi. Keperawatan adalah tindakan-tindakan medis dan perilakuan. Kompensasi adalah hitungan-hitungan yang layak. Berapa dia mendapatkan tunai ketika nggak bekerja, ketika kehilangan pekerjaan. Kira-kira begitu kawan-kawan. Maka dengan semangat aliansi 1 juta buruh yang pada berkonsolidasi, walaupun saya telat Pak Dur. Saya konsolidasi keempat aku baru. Semalam itu karena habis kumpul, Pak Mau itu nggak konsolidasi. Oh iya, kurang Banten kok. Banten ini kenapa sendiri? Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Ah betul. Dan daripada ambil gendeng. Ya. Saya kira terima kasih. Hidup buruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Joko dari Ketua Umum FPN.